Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang semoga Allah berkahi waktu kita, waktu luang kita, dan Allah berkahi usia kita di malam hari ini karena kita melanjutkan pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, perbaikan bacaan, mentadaburi ayat-ayat Allah, dan mengetahui tafsiran dari ayat-ayat yang akan kita bahas. Maka dari itu, ini semua adalah niat baik kita untuk melanjutkan perjuangan dari Mbah Hajah Nurul Yaum rahimahullah. Allahu yarham, semoga Allah berikan rahmat kepada beliau. Karena Nabi SAW harus Nabi SAW menjelaskan kepada kita sebagai pelopor kebaikan, ya, terutama kepada kita semua. Nabi mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Nabi mengatakan barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran orang yang memperoleh. Ya, maka yang kita lakukan saat ini, ya, yang menjadi penanggung jawab Mayang dan juga kepada Mbah sekalian, ya, ini yang kita lakukan saat ini akan menjadi amal jariah untuk mendiang Mbah Hajah Nurul Yaum rahimahullah. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya. Amin. Ya. Maka ini jadi amal jariah dan kita pun demikian bisa. Ya, seumpama nanti Mayang mengajarkan kepada anak cucu gitu ya. Ketika nanti sudah yang namanya umur kan kita nggak tahu ya. Ya, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cucu mendapatkan ilmu dari neneknya, dari kakeknya, dari orang tuanya, maka akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa sih yang kita harapkan? Tidak lain dan tidak bukan amal soleh. Kemarin kita sempat bahas ya, yang akan mengantarkan kita ke alam kubur, ke kuburan itu 3 hal. Yang 2 akan meninggalkan kita, cuman 1 yang akan menemani kita, kan demikian. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin di malam hari ini, ya, di sisa energi Mbah dan Mayang sekalian, ya, setelah beraktivitas dari pagi hari hingga malam hari, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar membaca Al-Quran dan menelaah ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, baik. Langsung saja pada pertemuan kita kali ini mungkin sedikit agak berbeda ya. Kalau pembahasan teori metode Syafi'i kemungkinan kita di hari Selasa aja ya. Di sini kita perbanyak latihan membaca, gitu ya. Latihan membaca dan memahami hukum-hukum tajwid yang berlaku dari ayat yang akan kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40. Ya, 38 sampai ayat 40. Nah, ini ada masukan bagaimana jika ya latihan membaca itu bukan cuman kita bergantian, misalkan di hari Selasa
itu kita baca surah Al-Baqarah melanjutkan pada waktu pertemuan yang lalu, dan di hari Kamis malam Jumatnya itu memperbaiki bacaan juz 30. Ya, Iya. setuju. Ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Mbah Budi dan juga kepada Om Hendra telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, semoga Mbah Budi dan juga Om Hendra diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi ada masukan, ada ide bagaimana jika di hari Selasa itu kita akan latihan membaca juz 30, memperbaiki bacaan juz 30 dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, nanti lanjut lagi ke juz 29, karena kan itu juz amma atau juz 30 itu yang paling banyak ya, yang paling banyak kita baca ya, terutama hafalan-hafalan kita ya. Nah, itu di hari Selasa. Adapun di hari Kamis, malam Jumat seperti malam hari ini, kita akan melanjutkan seperti biasa surah Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 38. Ya. Dan kita menelaah, setuju ya insya Allah. Ini dari Mayang, bagaimana kepada yang dituakan Mbah Aung? Ini Baqarah. Setuju. Mbah Iwan bagaimana? Hafalan dihabis, hafalin. Jadi hari Kamis Baqarah, Al-Baqarah, hari Selasa juz amma, juz 30 berurutan. Ya. makasih. Ya. Setuju insya Allah Mbak Iwan? Mas Budi. Oh, Mbak Budi gimana? apa nih? Baru Oh iya. Baru bunyi, bergabung ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk pembelajaran kita di hari Kamis, Mbah Budi, hari Kamis kita membaca lanjutan surah Al-Baqarah. Perbaikan bacaan surah Al-Baqarah. Di hari Selasa kita akan memperbaiki bacaan juz 30. Ya. Juz 30. Jadi juz amma dari surah An-Naba ya, dan beserta seperti biasa dengan memahami, menelaah ayatnya satu ayat dan mempelajari asbabun nuzul ataupun tafsiran dari ayat tersebut. Bagaimana kira-kira Mbah Budi? Setuju ya, insya Allah. Oke, ikut aja kita. Ikut insya Allah. Om Hendra demikian insya Allah. Mbah Di, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bila demikian, mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak ya, manfaat yang lebih banyak. Kita akan masuk ke dalam surah Al-Baqarah langsung saja ya. Pada ayat yang ke-38. Insya Allah ini menarik ya, di ayat 38 sampai ayat 40. Ada 3 ayat. Kan sunahnya ganjil ya. Kalau 1 kependekan, kalau 2 genap, maka kita ngambil 3 ayat ya. Dan ini saling berkaitan dengan asbabun nuzul pada ayat tersebut ya. Nyalain lampu. Ya, boleh silakan. Nah, ini di ayat 38 sampai ayat 40. Apakah sudah dibuka mushafnya? Sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Bila demikian, kita menunggu terlebih dahulu bacaan dari Mbah Aung ya. Demikian, sebelum kita mendengarkan, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit terkait dengan cara baca dan juga tata letak berhentinya ayat tersebut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Apa yang tadi saya baca itu menjelaskan tentang tahqiq Al-Quran, bacaan Al-Quran yang pendek-pendek, ya, yang istilahnya nafasnya yang berat, ya, dan berhentinya itu bisa di yang tadi yang paling rendah itu, ya, artinya yang paling nafasnya paling berat itu berhentinya bisa di tempat yang tadi. Kalau semisalnya nafas panjang nggak usah berhenti. Tinggal langsung saja baca semuanya. Demikian, ya. Ini tata letak apabila nafasnya berat. Kalau nafasnya ringan, nafasnya panjang, maka tidak perlu berhentinya sampai ayat terakhir, ya, sampai kalimat terakhir pada ayat tersebut. Demikian. Baik, bila demikian kita akan masuk kepada Mbah Aung untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40. Dipersilakan kepada beliau, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan fantabi'a hudaya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. Masya Allah, thayyib, ya, mumtaz. Toyib. Cuman tadi agak sedikit ini delay atau apa ya? Dari mic-nya mungkin, ya, tapi sudah bagus, alhamdulillah. Yang harus diperhatikan mungkin temponya saja, ya, panjang pendeknya, ya. Kadangkala kita membaca panjang 2 harokat, kan versi Mbah Aung berbeda, ya, dengan 2 harokat versi Mbah Iwan misalkan, gitu, ya. Ketukannya beda, gitu, ya. Nah, itu saja mungkin yang harus dibedakan, ya. Jangan sampai nanti bacanya terlalu panjang, ya. Jangan juga terlalu pendek, terutama mat tabi'i, mat jaiz muttasil atau mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbah Aung. Berikutnya kepada Mbah Iwan, ya. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudai faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Mohon maaf Mbak Iwan, bisa diulang dari fa imma ya'tiyannakum. Fa'in. Oh, dari Ya, fa'in. fa imma. Iya, Paman tapi ya. dari Fa'imma. fa imma. Oh, Sebelumnya. iya. Fa'imma. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Hudai, hudai. Kalau berhenti, ya-nya jadi sukun. Hudai. Nah, lalu diulangi dari famal tabi'a hudaya, bukan tabi'a, dari faman. Ya, bisa diulangi sekali lagi. Tabi'a hudaya. Nah, Hudai. famal tabi'a hudai. Berhenti. Mm-mm. Faman tabi'a hudai. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أولئك Bi'ahdi panjang. بعهدي أوفي Fi bi'ahdikum. وإياي فارهبون. Ya, Masya Allah. Coba diulang sekali lagi terkait dengan ya Bani Israel dari ayat 40 sekali lagi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بعهدي أوفي Fi-nya pendek. Fi bi'ahdikum. بعهدكم وإياي فارهبون. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Iwan. Ada beberapa yang harus didiskusikan ya, Mbah Iwan. Nanti bisa digarisbawahi kalau kita dulu yang belajar yang sudah berusia biasanya pakai pensil, ya mushaf sendiri itu digarisbawahi. Iya. Seperti Mayang megang apa itu pensil ya, Masya Allah. Agak Nanti. pakai kacamata. Iya. Ke pensil nanti digarisbawahi dan bisa dihapuskan demikian. Ya. Nah, yang pertama adalah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma. Mim dia ada tempo karena gunnah ya. Mim bertasydid itu menjadi gunnah. Ya, ada dua kan yang bertasydid gunnah, nun dan mim. Fa imma dua harakat. Fa imma ya'tiyannakum. Baru kata nun yang bertasydid ya'tiyannakum minni huda. Ya. Ma tadi yang bacanya harusnya dua harokat. Bukan dibacanya demikian. Fa imma ya'tiyan. Itu salah. Yang betul fa imma ya'tiyannakum. Ya, demikian. Yang ma-nya dua harokat. Ya, gimana coba bisa dibaca mungkin? Fa imma ya'tiyan. Fa imma ya. Oh ya, ada A ya. Imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda. Gitu. Ya, faman tabi'a hudai. Ada i-nya itu. Ya, ada ya-nya di akhir. Hudai. Ya. Hudai. Nah, terima kasih. Ini ayat 38.
Lalu pada ayat yang ke-39 tidak ada masalah, alhamdulillah. Pada ayat yang ke-40 adalah pada kalimat an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ufi bi ahdikum. Pendek. Fi-nya pendek. Wa iyaya farhabun. Boleh diulang dari an'amtu alaikum. An'amtu alaikum wa aufu bi ahdiyan Bukan bi ahdiya, itu sukun. Ya-nya sukun, jadi dibacanya panjang. Bi Oh iya. ahdi. Ya. Boleh diulang? An'amtu Jadi dari an'amtu alaikum. mulai dari An'amtu alaikum. an'amtu alaikum wa aufu bi ahdiya Bukan bi ahdiya, bi ahdi. Nggak ada Itu hadi. bukan fathah. Nah, yang garis panjang itu bukan fathah, bi ahdiya bukan, tapi bi ahdi menandakan bahwa itu panjang. Bi Jais. ahdi. Kalau tadi Om Hendra bilang mat jais ya. Mat jais munfasil. Ya, jadi dia itu dibacanya panjang. Iya-nya itu bersukun. Bukan berfathah. Jadi bi ahdi panjang. Ya, 5 harokat. Sekali Bukan lagi. bi ahdiya. Ya, boleh. Silakan. An'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Iya, Masya Allah. Lanjut. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Mbah Iwan. Ya, jadi kan kita belajar nih. Mungkin yang lain yang belum membaca jadi tahu, oh di sini nih. Jadi bisa eman-eman gitu ya, belajar dari pengalaman Mbah Iwan seperti itu. Ya, terima kasih kepada Mbah Iwan. Berikutnya kepada Mbah Budi, kepada beliau kami persilakan. Dinyalakan dulu itunya mic-nya, mohon maaf. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. Ya. Baik. Terima kasih kepada Mbah Budi. Ada kita buka ruang diskusi ya pada Mbah Budi. Yang pertama adalah pada ayat 38 ya. Di mana Allah berfirman, "Famau tabi'a hudaya." Ya itu satu harokat. Nggak panjang. Ya. Jadi dibacanya famau tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Ya. Boleh diulangi dari famau tabi'a? فإما يأتينكم boleh. مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik, terima kasih. Ya, Masya Allah. Taib. Berikutnya pada ayat 40 ya. Ya, pada ayat 40. Ya. Di sini yang pertama adalah kata an'amtu. Bahwa an'amtu itu tidak dibaca an'amtu alaikum. Nya itu tidak panjang ya.
Jadi kalau dibaca ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. An'amtu 'alaikum bukan an'amtu 'alaikum ya. Boleh diulang mungkin? يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم Ah, kata وإياي فارهبون. ya kata ufi, fi-nya pendek. Ya, sama seperti tadi Mbak Iwan yang fi-nya pendek. Bukan ufi bi ahdikum, tapi bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, boleh sekali lagi? يا P-nya بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. Ya, Masya Allah. Ya, sudah sahih, ya, sudah thayyib. Ya, sudah bagus, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Mbah Budi. Ya, ada beberapa yang harus diperhatikan kepada kita semua bahwa yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Ya, dan itu masih tahap pada lahan khafi, kesalahan yang ringan. Ya, ini biasa. Nah, kalau yang berat itu kalau lahan jali, kesalahan yang berat. Ya, kesalahan yang berat. Contoh misalkan ya wakazzabu, za jadi za, ya. Walladzina kafaru wakazzabu, itu sudah salah. Bi ayatina ulaika asha, so jadi sin. Nah, itu sudah bisa merubah arti. Kalau sudah merubah mahraj, hurufnya jadi berbeda. Kan harusnya asha ya, dibacanya asha. Nah, itu jadi salah tuh ya. Fiha khalidun, fiha jadi fiha. Nah, itu kesalahan berat namanya. Kalau hanya panjang pendek itu kesalahan yang ringan ya. Baik. Terima kasih kepada Mbah Budi, kepada berikutnya kepada Mbah Ding ya, kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami' wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbah Ding ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada beberapa hal yang harus didiskusikan tentang mahrajnya, ya. Seperti kata qaf, huruf qaf. Qul, beda ya, qul. Yang dibaca Mbah Aung dengan yang dibaca Mbah Ding, mahrajnya itu beda, ya. Padahal tulisannya sama. Qulnah bilqu, qulnah bilqu. Poknya juga demikian, ya. Ini masalah mahraj ya sebenarnya dan panjang pendek ya. Boleh diulang mungkin? Qul nahbitu minha jami'a. Jami'a ya. Lalu berikutnya Pak Imma coba.
Wa imma ya'tiyanna Mim ditekan, agak ditekan. Kan mim itu lebih lama tasydid ya. wa Ulang. imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a iya Faman apa famal? faman Nun sukun bertemu ta. ya nun Apa hukumnya? ifa Ikhfa. Jadi hudal famau bukan faman ya. Diulang mungkin Pak Ima dari Pak Ima boleh. Dari wa awal boleh. imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai Hudai itu danya panjang. panjang hudan Hudai, iya-nya yang bersukun kalau berhenti. Ya. faman tabi'a hudai Bukan hudai, huda dulu hudai. faman tabi'a hudai Mm-mm. Iya betul. Lanjut lagi dari faman tabi'ah. faman tabi'a hudaya Hudaya nggak pakai tasydid. faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, lalu walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sudah bagus. Pada ayat yang ke-40 juga yang harus diperhatikan tentang makhrajnya. Seperti ya Bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Coba boleh dibaca ayat 40 diulang. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya farhabun. Ya, baik. Hanya nanti yang harus diperhatikan adalah bacaan setelahnya ya. Jadi apa namanya? Ini termasuk bagian dari ya ta'tahu fi dalam hadis Nabi. Ya ta'tahu fi artinya terbata ketika membaca kata setelahnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa melancarkan diulang ya. Sebenarnya sudah bagus ketika bacaannya, hanya saja kan ketika melihat ayat kata berikutnya kita berpikir gitu ya, lagi loading gitu ya. Nah, kalau dilatih coba sekali lagi ayat 40 dibacanya lancar ya, insya Allah akan lebih bagus. Silakan. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum Bi'ahdikum pendek. Bi'ahdikum. ufi bi ahdikum gitu. Ya, betul. Ufi bi ahdikum wa iya farhabun Wa iya ya. Wa iya ya. wa iya ya farhabun. Iya. Nah, kalau yang sekarang berhentinya beda lagi dengan yang sebelumnya tuh. Ya, jadi harus konsisten berhentinya di mana nih? Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan berhentinya dari wa aufu bi ahdi. Nah, kalau tadi berhentinya an'amtu alaikum ya. Lalu diulang lagi an'amtu alaikum. Nah, jadi tata letak berhentinya itu tidak boleh berbeda-beda ya, agar kita terbiasa.
konsisten di situ. Seperti Mbak Budi bacanya sampai habis itu. Ya sudah sampai habis terus gitu ya. Lalu Mbak Iwan tata letaknya sampai sini saja gitu ya. Jadi tidak boleh pindah-pindah ya, agar nanti kita terbiasa. Seperti itu. Terima kasih kepada Mbah Ding, Masya Allah, Tabarakallah. Berikutnya kepada Mayang terlebih dahulu. Kepada beliau dipersilahkan. Dinyalakan dulu mic-nya. Belum nyala. Ya udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Salah. Famau tabi'a hudai. Iya-nya itu tipis. Faman tabi'a hudai. Faman tabi'a hudaya. Hudaya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. U-nya panjang, 2 harokat. Ufi. Wa aufu dari wa aufu boleh. Boleh. An'amtu dari an'am. An'amtu alaikum wa aufu bi ahdi Ufi. ya. An'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah. Ya. Ini langsung dikoreksi tadi. Ya, langsung dikoreksi tadi. Jadi ya. Masih gemeter, Mayang tuh udah 3 tahun, tapi kalau ngaji sama keluarga Fahid masih gemeter. Merasa Masya bodoh Allah. banget, bener. Merasa bodoh banget. Keringat dingin, Faisal. Ya kita semua kan orang-orang yang tadinya bodoh gitu. Keringat dingin, pasang AC, nggak dingin lagi keringatnya. Nggak tahu, Mas. Belum bisa, ya Allah. Udah 3 tahun belanja sama keluarga, Masya Allah. Iya. Begini Mayang, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu itu secara bertahap, nggak langsung gitu ya, nggak langsung paham gitu ya, langsung 100% bisa gitu ya. Karena kalau sudah langsung bisa, apakah Sombong. kita masih bisa mau belajar? Ya, sombong nanti judulnya Iya. sifat manusia. Iya, gitu ya. Makanya kita saling belajar di sini. Kan dalam hadis itu kan yatadarasunahu bainahum. Kita ini saling belajar membaca Al-Qur'an. Ya, bukan ada yang menggurui, ada yang menjadi murid, bukan. Kita saling belajar. Ya, bahkan Nabi saja sekelas Nabi itu ketika Nabi bersedih, hiburannya itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an para sahabatnya. Ya, sampai ada para sahabat, beberapa sahabat Nabi yang bertanya, kenapa engkau ingin mendengarkan bacaan ya para sahabat? Kan sudah jelas bacaannya para sahabat mah tidak lebih baik gitu ya dibandingkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Karena itu jadi hiburan beliau, kalau ada yang salah kita perbaiki gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita nggak paham dari 100%, mungkin 50% kita bisanya ya.
maka itu terhitung pahala. Beda loh dengan belajar umum. Kalau Mayang dan Mbah, Om dan Om sekalian, kalau belajar ilmu umum, kalau nggak paham, nggak dapat pahala. Kalau paham lalu diamalkan untuk kemaslahatan umat, baru dapat pahala. Masya Ya. Allah. Tapi kalau ilmu agama, nggak paham aja dapat pahala. Ya. Karena sudah berusaha untuk hadir belajar. Ya. Yang tadinya tidak paham menjadi paham sedikit demi sedikit. Dan tujuan belajar ilmu agama bukan untuk pinter baca Al-Quran, bukan. Untuk irtifa'ul jahal, kata Imam Syafi'i. Untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Biar kita ngerti, oh begini ya bacaannya yang benar. Ya, meskipun jatuh ke tempat yang sama, oh itu lagi salahnya. Di situ lagi, di situ lagi. Padahal udah dibuletin kan gitu ya. Udah digaris bawahi. Tapi kok salah terus di situ. Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Berarti memang manusia itu tempatnya khilaf kan ya. Kadang lupa, kadang ya kita nggak ingat, atau Allah yang memberikan kelupaan gitu ya kepada kita. Nah, ini dia yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih Mayang. Ini sudah bagus koreksiannya tadi sudah. Lalu kita lanjutkan untuk mempersingkat kepada Ayah ya terlebih dahulu, baru ke Om Hendra. Ya, kepada Bapak. mungkin AC-nya dinyalain lebih kencang gitu ya. Udah paling dingin selalu nih, Masya Allah, masih basah banget. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai faman tabi'a hudai. Ya. Lanjut. Faman tabi'a hudaya fala khaufun Ya-nya pendek. alaihim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Diulang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun Ya-nya alaihim. pendek. Ya, pendek ya. Huruf ya-nya pendek. Hudaya fala khaufun. Hudaya. Ya-nya pendek. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Ya-nya pendek. Faman tabi'a hudaya fala Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, boleh. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم. V-nya pendek. Ufi bi ahdikum. Diulang dari an'amtu. أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم. Ufi bi ahdikum. Oke, langsung Pak. Langsung Mbak. أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم. Masih panjang. Coba diulang dari ufi bi ahdikum. Ufi bi'ahdikum. Ufi bi ahdikum. Diulang ufi bi ahdikum. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya yang kedua pendek. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Iya-nya yang kedua pendek.
wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Iyanya yang kedua pendek. Wa iyaya fa. Iya fa langsung iya farhabun. Wa Iya, ya. iyaya farhabun. Ya, lumayan iyanya agak pendek ya. Terima kasih. Alhamdulillah ada perbaikan ya di sini ayah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah panjang pendek sekali lagi. Ya. Contoh tadi yang belum sempat dikoreksi adalah ayat 39. Wa kadzabu dua harokat. Walladzina kafaru dua harokat. Wa kadzabu dua harokat. Bi ayat wa kadzabu dua harokat. Jadi yang betul walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Wa kadzabu ya tadi ya yang harus diperhatikan. Hum fiha khalidun. Nah, kata hum ya tidak boleh dibaca lama-lama seperti hum fiha, yang betul hum fiha khalidun. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Sisanya alhamdulillah sudah benar, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih. Berikutnya kepada Om Hendra, kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa'aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Om Tadi Hendra. Tadi Antunya kayak saya tadi. Ringan. Amnya ditahan. Jangan ditahan ya. An'amtu, langsung an'amtu. Ya, nah, sebelum itu dikoreksi, yang atas dulu belum nih. Yang atas itu adalah ya kata kulnah bitu minha jami'a. Fa imma, nah yang diperhatikan adalah fa imma ya. Ini huruf ya ya, bukan ya. Ya. Beda ya dengan ya. Ya itu kan kita belajar ya tentang halq ya, tenggorokan nih paling bawah bacanya. Ya fa imma ya. Bukan ya. Ya. Fa imma ya dilepas. Ya. Inna Ya. ya'tiyannakum Ya. minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, baik. Ya'ti ya. Ya. Lalu tadi ya baru nih ayat 40, ayat 39 nggak ada masalah, berhentinya dan lanjut bisa, dan ayat 40 ini kata an'amtu terlalu lama nunggunya. Ditahan. Ya. Nunggu siapa Om Hendra? An'amtu Ya. An'amtu. Ya. An'amtu. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan kepada Mayang, Mbah dan Om sekalian? Silakan yang mau bertanya tentang hukum tajwidnya. Sebelum saya akan bertanya. Faisal mau tanya, kalau di ayat yang 38, kalau kita baca yang
Liyanakum minni huda. Pokoknya huda kita nggak pakai sampai iya-nya nggak dibaca. Jadi huda, boleh nggak? Hudai. Yang mana nih? Yang Paling huda akhir, paling pertama. akhir. Yang pertama. Pak Ismayat ya. Nah, huda yang pertama itu memang dia bukan ya. Dia itu adalah alif Alif maksurah. bengkok. Alif Iya, maksurah alif bengkok. bengkong ya. Wong Jawa alif bengkong. Gitu ya. Nah, alif bengkong itu dia dibacanya panjang, itu Iya. aja. Huda. Jadi hanya 2 rakaat kan? 2 rakaat. 2 harokat. 2 Kalau kita, harokat. kalau kita berhentinya di huda, hanya 2 Iya, harokat saja. betul. Kalau Jadi 2 bukan rakaat subuh. hudai. Maksudnya jadi jangan kita baca hudai kan? Kalau yang pertama itu Bukan. huda, gitu ya. Iya. Karena itu sebagai mat ya, iya-nya ya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Kalau dia berhenti wakaf. Ya. Kalau tidak Kalau wakaf kita jadi fasol, ikhfa. kalau fasol berarti Wasol. tanwin ketemu Ikhfa. dengan fa, berarti ifa hakiki. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita berhenti, letaknya di mana itu harus diperhatikan. Ya. Kalau dia wakaf, dia nggak jadi ikhfa gitu ya. Ya. Nah, kalau dia wasal disambung, maka dia menjadi ikhfa. Makanya tadi telah dijelaskan konsisten pada titik berhentinya. Titik berhentinya di situ udah, di situ aja, nggak usah ganti-ganti di tempat yang lain. Ya. Berarti kalau Baik. huda ini tajwidnya berarti mat iwat. Mat iwat hudai. Ya, Oh, bukan hudai. hudai, no. Yang pertama. Oh, yang pertama huda. Huda di sini. Huda, Kan mat tabi'i juga 2 harokat. mat tabi'i. 2 harokat. Karena wakaf kan, mat iwat itu kan karena wakaf. Iya. Enggak. Jadi hukum tajwidnya apa kalau kita sebut gini? Mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Iya, mat tabi'i. Kalau dia diwakafkan mat tabi'i atau mat iwat sama. Mat iwat. Jenis mat itu kan sebenarnya dibeda-bedakan. Kenapa? Ya, karena dia fokusnya misalkan mat iwat karena dia wakof gitu ya. Tapi pada intinya mat iwat itu adalah mat tabi'i aslinya karena dibaca 2 harokat. Semua yang dibaca 2 harokat aslinya adalah mat tabi'i. Oh iya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, contoh misalkan kata ulaika ayat 39. Dibacanya berapa harokat dan namanya apa? Ada yang tahu? Ula itu U-nya apa? Ulai. Mat wajib mutasil. Iya. Mat wajib mutasil. Wajib mutasil. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Iya. Yang sebelumnya mat jaiz ya. Nah, sebelumnya. Ya. Sebelum mat jaiz munfasil ya. Ya, betul. Mat jaiz munfasil. Ya, tina gitu ya. Betul. Mat jaiz ya, Mas ya. Kalau ulaika mat wajib mutasil. Mat wajib, ya. Nah, kenapa disebut dengan mat wajib mutasil? Karena dia satu kata. Satu kata. Ya. Satu kata yang dimana di dalam kata tersebut ada hamzahnya. Ya. Bertemunya hamzah dengan lam. Ya. Ula, sebenarnya dia bukan ula, tapi ula. Nah, kalau kita tinjau dari bahasa Arab itu dibacanya ula. Kan ada habis u, ada waw di situ ya. Waw yang ada sifarnya ya. Ya, itu namanya bukan mat lagi, bukannya mat. Jadi dibacanya itu tidak panjang ula, enggak ula, tapi ula. Beda dengan pendek. Yang u yang di bawah ya. Yang setelah bani, ya bani, banyak kan yang ufi. Nah, itu kan itu mat karena habis wawunya sebagai mat. Yang mana ya bani? Yang ya bani Israel. Yang ufi, ya. Walau itu u di sini mat tabi'i. Sementara kalau u-nya ini kan ada sifatnya, ada buletannya ya. Ya, betul. Kalau di buku, kalau di Madinah, kalau di mushaf
Departemen Agama nggak ada buletnya. Oh, nggak ada bulatnya. Oh, pakai Madinah. Nah, kalau Quran Madinah lebih gampang. Ada yang ada buletnya itu dibaca pendek, gitu ya. Iya. Ya, baik ahlan wa sahlan kepada Mbah Ahmad Nurzaman telah Masya Allah. hadir di tengah-tengah kami. Masya Allah, Assalamualaikum. tabarakallah. Aduh, maaf telat ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih sempat baca, Jam. Alhamdulillah. Langsung baca kan. Ayat berapa? Ya. Ayat berapa? 38. Halaman 7. 38. 38 sampai Ayat 38. 38 sampai 48, wes borongan. 40. Mumpung bisa Nurzam, orang sibuk. Nah, yuk. Ayat Oke. 38 Sorry, sampai 40 ya. dirapel sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Masya Allah. Cukup sampai 40? Irfa. Nggak lanjut. Toyib. Taib ya. Sampai Kangen ayat suara 40. Nurzam ya. Udah lama nggak dengar suara Nurzam, kangen. Iya. Lanjut. Toyib itu baknya kol-kolah. Masya Allah. Taib. Katanya orang katanya Garsi, toyib, Irfa gitu. Iya, Masya Allah. Lanjut apa enggak nih? Lanjut ya. Sampai Udah. 40. Sampai 40. Oh, ini 40. Iya. Iya. Semua sampai 40. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Mbah Zam ya. Dari ayat 38 sampai ayat 40 ini sudah bagus ya semuanya. Ya, hanya saja kembali lagi terkait dengan makharijul huruf ya. Dan sifat-sifat huruf ya. Terutama pada kata-kata yang bersukun ya, bahwa setiap yang bersukun itu tidak boleh dikolkolahkan. Kan kemarin sempat kita bahas ya. Kecuali memang baju di toko ya, dia huruf kolkolah ya. Nah, seperti ya bani Israil lazkuru ya, ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Kata an'amtu juga kan yang sering kita dengar ya tadi sebelum Mbah Zam ya, dibacanya an'amtu 'alaikum. Nah, tidak boleh dilamakan di kata an'am ya. Baik. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, pada kata ya yang kedua juga tidak dipanjangkan seperti itu. Tapi dari secara garis besar apa yang dibacakan Mbah Zam itu sudah bagus semua seperti Mbah Aung ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi kita masih bahas tentang biayatina. Biayatina itu adalah mat apa tadi? Mat jais. Munfasil ya. Terus nyambung mat wajib muttasil. Itu ya. sama-sama dengan itu ya, sama persis sama ya Bani Israil ya. Ya bani sama ya, ya bani. Bani itu apa? Majais. Majais munfasil. Fasil. Kalau Isra
Itu mat wajib. Mat wajib mutasil. Wah, mat wajib. Sama kayak di atasnya. Betul. Masya Allah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mat wajib mutasil berapa harokat? 4 sampai 5. Bagaimana Bisa. dengan mat jais? Sama. Sama 4 sama 5. Sama. Ya. Kalau allati, Alati sama ini majais. mat jais apa? Majais munfasil. Munfasil. Ya. Lima. Nah, ciri Lima lima, harokat. 5 harokat. Ya. Lima Lalu harokat. kata bi'ahdi. Sama itu. Majais Sama mat Ada jais. juga. munfasil. Karena mat jais munfasil. Ya. Akemat jais ya. Jais ya. Ya, Mat baik, jais. baik. Ya, mat jais. Nah, ciri-ciri mat jais munfasil adalah hamzahnya terpisah dengan kata yang dibaca panjang. Ya. Contoh bi'ahdi, bi'ahdi itu kan satu kata. Ufi itu satu kata yang berbeda. Ya. Ufi satu kata yang berbeda. Allati itu satu kata, an'amtu itu satu kata yang berbeda. Ya. Nah, perjumpaan di situ beda dengan Israil. Ya. Israil. Wajib. Nah, mat wajib kenapa satu kata itu ada hamzahnya? Di dalam satu kata itu ada hamzahnya. Ya, seperti itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita akan bacakan tentang asbab dari ayat 38 dan 40. Nah, sedikit informasi ini kita sampaikan kepada yang baru hadir, Mbah Ahmad Nurzaman, bahwa jadwal kita di hari Selasa pagi akan memperbaiki bacaan juz 30. Ya. Juz 30 dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, nanti lanjut lagi ke juz 29, mundur kita ke belakang. Adapun di hari Kamis Juz 30 ya. juz Juz 30 Juz itu kenapa dibilang juz amma? Ya, amma itu artinya apa? Menyeluruh. Kalau kita artikan ya definisi ya juz amma ya dengan juz 30 ya. Juz 30 ya. Kenapa disebut dengan juz amma? Karena juz tersebut adalah juz terakhir pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, juz terakhir pada ayat Al-Qur'anul Karim. Pendapat kedua mengatakan disebut dengan juz amma karena diawali dengan amma yatasaalun. Kan An-Naba. Amma yatasaalun. Kan kalau kita begini, biasanya kan kalau kita belajar kadangkala kita lupa nama suratnya gitu ya. Nah, coba sebutkan kalau dulu kan waktu sekolah tolong bacakan surat Amma yatasaalun gitu ya. Atau coba baca surat Alam Nashrah, kita nggak tahu nama suratnya gitu ya. Baca kulhu. Kulhu, nggak sejauh-jauh. Kulhu gitu ya. Ya. Suratnya kita nggak hafal. Nah, Iya. itu ya. Itu ayat amma yatasaalun. Ya. Tentang apa yang terjadi ya hari kiamat gitu ya. Nah, amma yatasaalun. Orang-orang bertanya-tanya ya tentang hari kiamat. Nah, itu juz amma. Itu sebenarnya hanya ada di dalam di Indonesia ya. Ya, Juz amma. Indonesia juz amma. Di Indonesia aja itu istilah juz amma. Juz 30 ya. Juz 30 ya, juz 30. Nah, kalau di Mushaf Fatimah itu juz 31 ada. Ya? Mushaf Fatimah, namanya Mushaf Fatimiyah. Ya, Mushaf Fatimiyah itu mushafnya orang Syiah. 3 kali lipat. Lebih tebal. Surat apa itu? Juz 30. Ya, itu juz 31, juz 32, ya wallahu alam ya yang mereka buat gitu ya.
mereka Oh, buat gitu ya, mereka tambahkan seperti itu. Karena mereka meyakini mushaf yang kita pakai sekarang ini dirubah oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau ada pakai tanya aja kamu ngambil yang gimana. Adapun mushaf Fatimiyah itu yang buat Fatimah, katanya begitu. Syakir sama temannya itu ya, nanti ditanya. Orang Syiah. Fatimah Az-Zahra. Iya, Fatimah Az-Zahra kan orang Syiah itu mengagungkan Fatimah Az-Zahra, mengagungkan Ali bin Abi Thalib, ya, suami istri. Ya. Nggak ada yang salah dengan Fatimah Az-Zahra karena Fatimah Az-Zahra dalilnya kuat ya menjadi sayyidah ya pemimpin perempuan nanti di surga ya Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah ya Fatimah tuh putrinya Siti Khadijah ya? Rasulullah. Iya, Ya. istrinya Khadijah, Siti Khadijah. Ya, baik. Nah, jadi melipir kemana-mana gitu ya. Kita lanjut dulu. Gara-gara juz amma. Gara-gara juz amma ya. Kita masuk ya pada ayat 38 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu." Ya, kami berfirman. Kenapa pada beberapa ayat ya Allah itu menggunakan kata ganti kami. Ya, seperti inna nahnu, kami turunkan. Ya, kami berikan gitu ya. Kenapa? Karena kata kami itu bukan berarti bilangannya yang jumlah banyak. Dalam bahasa Arab, kata kami yang kelihatan jumlahnya banyak itu menunjukkan ta'zim, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah kami berfirman. Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan adat dan bilangannya, ya. Seperti kita kan kalau bertemu dan berjumpa, bagaimana kabar anta? Kaifa haluka kalau bahasa Arab ya, anta kan satu orang. Kalau antum kan banyak ya kalian. Kalau untuk memuliakan orang lain, lawan bicara kita maka menggunakan kata antum meskipun cuma satu orang. Itu kaidah bahasa Arab. Ya, jumlah yang banyak itu ditujukan untuk satu orang dalam rangka memuliakan. Ya, makanya qul nahbitu, kami berfirman ya ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Ini menyambung dari ayat sebelumnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang fala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati itu pohon, fatakuna minadh dhalimin, karena nanti kalian akan termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Akhirnya dimakan dalam ayat yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersingkap dulu auratnya ya Adam dan Hawa ya. Lalu menggunakan dedaunan yang ada di surga ditutup auratnya baru ihbitu minha jami'ah. Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Ya. Nah, pertanyaannya jumlah ihbitu itu dalam kata bahasa Arab itu majemuk. Ya, bilangan yang jumlahnya lebih dari 2. Siapa saja yang Allah turunkan? Nah, itu yang menjadi perhatian dalam tafsir ini. Ya, dalam ulama ahli tafsir, ya. Di antaranya ya, ulama ahli tafsir dalam tafsir As-Sa'di, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir pada abad yang ke-14 Hijriah, ya. Beliau mengatakan ya, Allah mengulangi kata menurunkan ya, dan menurunkan kepada siapa dalam hal ini? Kepada Adam yang pertama ya, lalu yang kedua kepada Hawa ya, kepada Hawa, yang ketiga kepada iblis laknatullah alaihi. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, yang turun itu jumlahnya banyak, bukan cuman Adam, Hawa, dan iblis ya. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan ular, thu'ban. Ya. Ada yang mengatakan akrabah atau kalajengking. Ya, ini pendapat yang lemah dalam hal ini. Ya. Dan dijelaskan dalam tafsir Muyassar ya, jelas ya. Mereka itu adalah yang
di mana diceritakan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Adam, Hawa, dan Iblis. Nggak ada lagi. Ya, yang diturunkan hanya Adam, Hawa, dan Iblis. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah katakan kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Karena begini, ketika Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi, ya mereka berjumpa dalam sebuah riwayat di Jazirah Arab, ya. Tapi para ulama berbeda pendapat lagi, ya ketemunya di mana? Nah, ada yang bilang di Jabal Rahmah, gitu ya. Nah, ini pendapat yang kurang tepat juga, Jabal Rahmah. Karena Jabal Rahmah itu belum ada penamaannya dari zaman dahulu, baru dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kan kalau orang yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ada yang namanya Jabal Rahmah ya. Mereka menulis gitu ya, oh ini saling cinta dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di itu kan nggak boleh itu ya, nggak ada itu tuntunannya ya. Atau kalau di Korea atau di Jepang yang pakai gembok itu ya, satu tempat ya pakai gembok, namanya nama pasangannya ditulis dan punya keyakinan bahwa ini akan langgeng hidupnya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini Yang pertama keyakinan. kali di Paris. Oh, di Paris ya. Di Menara Korea. Ya, Menara Korea, ya. Itu niru di Paris. Iya. Paris Hudai. Ya, Huda. Yang pertama Huda dulu. Fa imma Oh, ya'tiyannakum minni huda, ya. Jika datang petunjuk kepadamu, ya. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Apa itu petunjukku? Petunjukku itu adalah syariat. Ya. Jadi Nabi Adam itu sudah terbebani syariat, ada syariatnya. Ya. Kita nanti mungkin akan bahas tentang kisah Nabi Adam lebih detail ya. Di mana Nabi Adam itu fakta sejarah pertama kali manusia diajarkan untuk merapikan jenazahnya dan menguburkan jenazahnya. Ya, itu zaman Habil dan Qabil. Ya, di zaman Habil dan Qabil. Ya. Lalu terkait dengan mengkafani, menguburkan, ya tata caranya yang diajarkan oleh malaikat itu ketika zaman Nabi Adam. Adam sebelum wafat, ya kepada anak-anaknya Adam alaihi salam. Ya, singkat cerita, yang penting di sini pada ayat ini adalah kemudian jika datang petunjukku, apa itu petunjukku? Kalau zaman sekarang ya syariat Islam, nggak ada istilah lain, ya. Saya mau ngikuti syariatnya Nabi Isa lah gitu ya, nggak bisa. Mengikuti syariatnya Nabi Musa di zaman ini sudah tidak bisa dan sudah tidak berlaku, sudah mansuh, sudah dihapus. Ya, meskipun semurni apapun syariat Nasrani, syariatnya Yahudi, maka tetap tidak bisa. Dalilnya adalah ketika Umar bin Khattab pernah membuka lembaran-lembaran Taurat di zaman Nabi SAW. Penasaran lembaran Taurat yang diberikan kepada Musa itu seperti apa? Ya, tabut. Ya, kalau orang Yahudi menyebutnya tabut. Tabut itu seperti berangkas kayu, ya berangkas kayu yang di dalamnya ada Taurat, lembaran-lembaran Taurat, lalu ada pakaiannya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Ya, maka Nabi menyuruh untuk menutup, lalu Nabi mengatakan, ya kalau seandainya Musa ada di hadapanku, maka Musa wajib mengikuti syariatku. Nah, itu menunjukkan bahwa nggak ada pilihan lain kecuali beragama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula dalil yang kedua adalah ketika Nabi Isa turun ke Menara Putih. Sampai sekarang, Mbah dan Om sekalian, Menara Putih itu masih ada. Kalau kita mampir ke Suriah ya, Suriah itu ada Masjid Umawi di Damaskus, ya. Nah, Masjid Umawi Damaskus itu sudah berapa kali dibom oleh ISIS. Ya. Nah, itu di Masjid Umawi itu ada 4 menara. Ada satu menara itu dari zaman dinasti Umayyah.
itu masih tegak berdiri. Disitulah yang dianggap menara putih Nabi Isa akan turun ke langit, ke dunia itu ketika nanti ingin membunuh Dajjal. Nah, ketika Nabi Musa turun ya oleh 2 malaikat diturunkan dalam kondisi sudah berwudu, basah rambutnya ya, waktu subuh ya Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Berarti tandanya Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir ketika Nabi Isa hidup di zaman setelah Nabi Isa dan setelah Nabi Muhammad SAW. Maka datang petunjukku kepadamu, lalu Allah katakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ini menarik ya. Barang siapa mengikuti petunjukku, ada petunjuk-petunjuk. Kalau ada petunjuk, ada petunjuk harta karun gitu ya. Kita akan semangat. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, kegelisahan dan lain sebagainya. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini ayat yang jelas menjadi pelipur lara kepada Adam dan Hawa. Karena kan Adam Hawa dikasih ujian yang berat ya. Ditaruh di bumi, banyak ujiannya, ikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kekhawatiran, kegelisahan, dan tidak membuat kita bersedih. Ya. Lalu Allah katakan walladzina kafaru. Ya, adapun orang-orang kafir. Nah, kafir ini orang yang mengingkari ya, mengingkari petunjuk Allah. Kita bahas secara bahasa dulu. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari ya petunjukku kata Allah ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini dalam tafsir Al-Muyassar. Orang-orang yang mengingkari, lalu ditambah lagi wakadzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ya, kalau kita aktualnya di zaman ini kan banyak ya yang sudah tidak percaya tentang Al-Qur'an, keotentikan Al-Qur'an, atau hukum-hukum muamalah, hukum-hukum fikih atau terkait dengan ilmu agama itu kayaknya masih kurang gitu ya. Peminatnya di mana hukum-hukum itu harus berdasarkan dalil Al-Qur'an, kan demikian ya. Maka orang-orang tersebut mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Ya. Dosa pertama kali di muka bumi ini adalah dosanya siapa? Mungkin kita bisa diskusi nih. Dosanya siapa pertama kali? Di bumi ya. Kalau Adam kan di surga. Salahnya. Ketika di bumi, dosa siapa pertama kali? Itu yang bunuh Qabil itu ya. Qabil. Ya, Habil atau Qabil nih yang jadi antagonis? Nah itu. Qabil ya. Hah? Qabil ya? Qabil. Iya. Ada Habil, ada Qabil. Ya. Nah, Qabil inilah ya yang menjadi antagonis ya. Nah, akan tetapi di akhir hidupnya juga dia bertaubat gitu ya. Dan dosa syirik pertama kali, kalau ini kan dosa pembunuhan. Artinya sifatnya ini bukan dosa kesyirikan. Masih menyembah Allah tapi melakukan dosa. Dosa besar seperti pembunuhan, perzinahan, perjudian dan lain sebagainya. Nah, dosa syirik yang tidak akan diampuni Allah itu pertama kali muncul di era zaman Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ada Rasul pertama dan sekaligus azab pertama. Ya. Azab pertama menenggelamkan seluruh permukaan daratan di dunia, ya, tanpa terkecuali Gunung Everest yang kita anggap paling tinggi gitu ya, tenggelam seluruhnya. Ya, maka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang kafir yang mengingkari, ya, mengingkari itu bukan cuman mendustakan ya, mengingkari itu nggak percaya adanya sholat 5 waktu, nggak percaya tentang syariat Islam, ya, dan lain sebagainya. Mereka itu penghuni neraka, ya. Hum fiha khalidun. Bicara orang kafir dia kekal. Nah, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah rahmati, ini sebenarnya perkara penting juga ya untuk kita sampaikan.
Orang kafir itu di dalam penjelasan para ulama terbagi menjadi dua. Yang namanya kafir dunia, kafir akhirat. Ya, kafir dunia itu adalah orang-orang di luar Islam dan mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, seperti non-muslim. Non-muslim itu jelas kafir dunia. Nah, yang berat ini adalah kafir akhirat. Ya, kafir akhirat itu di dunia dia Islam, KTP-nya Islam, sholat, tapi melakukan pembatal keislaman. Contoh pembatal keislaman, melakukan syirik besar. Ya, percaya kepada sesajen, ya, dan kepada dukun, nggak usah jauh-jauh, percaya kepada dukun lah, gitu ya. Kepada dukun, lalu dia percaya orang pintar. Zaman sekarang kan bukan orang pintar ya, sekarang Pak Ustadz atau Pak Haji, ya, ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, ada tetangga kami dulu ya di Parung itu yang datang ke Pak Haji, disentuh sini langsung sembuh. Ya, jadi disentuh langsung sembuh. Ya, dibacakan, disentuh langsung sembuh. Ya, maka yang seperti itu harus dicurigakan. Ya, tanpa adanya bacaan Al-Qur'an ataupun tanpa adanya proses penyembuhan, padahal itu tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah melalui perantara-perantara seperti itu. Ya, maka ini kafir akhirat. Islam di dunianya Islam, paranormal dan lain sebagainya kan agamanya Islam gitu ya. Di akhirat dia kekal di neraka. Ya. Nah, ini yang berat. Tanpa kita sadari kita melakukan syirik besar. Itu yang berat. Kalau syirik kecil, dosa pahala kita dihapus. Kalau syirik kecil, tidak keluar dari Islam tapi pahala kita dihapus. La yahbatanna amaluka, maka engkau akan dihapus pahalanya sampai habis. Ya. Kalau syirik besar itu sudah keluar dari Islam. Ya, nyembah-nyembah kubur gitu ya. Nah, Wali Songo lalu minta ke kuburan ya, minta ke kuburan, tolong sembuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini berarti ya. Jimat. Kalau jimat ya, meyakini bahwa atas izin Allah melalui jimat ini, maka dia termasuk syirik kecil. Tapi kalau meyakini bahwa jimat itu murni menolak bala, itu bisa masuk ke dalam syirik besar. Itu tergantung keyakinan. Ya, tergantung keyakinan. Sama seperti ayat kursi. Ayat kursi yang ditempel gitu ya di depan pintu. Ya, ini kan jimat juga masuk ya. Iya, istilahnya apa? Bisa menolak bala gitu ya. Atau keris ya dipajang di rumah ya. Atau tanduk kerbau gitu ya, tanduk rusa itu dipajang, tujuannya untuk menolak bala. Kalau nggak ada keyakinan itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dipajang. Yang jadi masalah kan kalau ada keyakinan itu. Kalau pengobatan terhadap benda termasuk syirik. Bagaimana pengobatan terhadap benda? Contohnya? Dulu kan pernah ada tuh anak kecil yang dia nemu batu tinggal dicelupin gitu kan. Itu rame banget kan, nggak tahu anaknya sekarang udah gede kali ya. Nah, udah itu gede. batunya kemana itu? Ponari. Wah, iya si Ponari, benar. Nah, itu gimana itu? Nah, pengobatan dengan benda itu ada dua jenis. Yang pertama sesuai medis dan sesuai dengan ilmiah ya. Ya, kan ada tuh gelang yang hitam tuh, ya. Akar bahar. Itu kan dia secara medis dia bisa merilekskan tubuh atau memperlancar peredaran darah ya. Itu secara medis itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Tapi kalau hanya sebuah batu, dia bilang nih batu kena petir jatuh di bawah di atas genteng rumahnya, lalu dia ambil, dicelupin, lalu diminum langsung sembuh, atau itu menjadi obat. Nah, ini harus dipelajari batu itu dari mana. Kalau hanya sebuah batu yang secara medis itu tidak mendatangkan manfaat atau bahkan malah banyak mudaratnya, ya kotor dan lain sebagainya, ya maka itu tidak termasuk ya bagian dari yang dibolehkan.
Ya, maka termasuk kesyirikan, syirik kecil. Oh, masuk Kalau syirik ya? kita iya termasuk syirik. Dan syirik itu dia kalau syirik kecil itu kata Nabi SAW seperti namlun, semut. Semut hitam hinggap di batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Kelihatan. Ora ketok. Nggak kelihatan. Jadi ora Iya. ketok ta. Nah, syirik apa itu yang seperti itu bentuknya? Disebut dengan syirik khafi, syirik yang samar, namanya riya dan sum'ah. Ya, riya dan sum'ah. Riya itu beda ya dengan sum'ah. Kalau riya ingin dilihat. Afwan, riya ingin dilihat dipuji. Dilihat lalu dipuji. Kalau sum'ah itu didengar. Ya. Medianya beda tapi tujuannya sama. Ya, ingin dipuji. Ya, sholat berjamaah di samping presiden dengan sholat berjamaah di samping Om Hendra kan beda ya rasanya, nggak keringet dingin gitu ya, pasti akan fokus sholatnya Mayang gitu. ya, seperti itu. Tentu berbeda ya, tentu berbeda ya. Itu bisa masuk ke dalam perkara ria, itu kayak begitu aja bisa masuk ya. Harusnya kan kita sholat sama di mata Allah, semua sama, mau samping kita presiden, mau dijaga pas pampres ya, atau yang sholatnya di musola di kampung biasa, tetap khusyuk begitu. Nah itu namanya menghindari yang namanya ria, seperti contoh saja. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Ya Bani Israel, pindah nih ke Bani Israel. Karena kaum yang dimuliakan ya, ketika Adam turun dia beranak pinak, berkembang biak, ada satu kaum di antara banyak kaum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum itu adalah Bani Israel. Ya, panjang lagi pembahasannya. Siapa Bani Israel ini? Fakta sejarah. Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Ishak Yakub. Ya. Ishak dan Yakub. Ya. Nah, keluarga Ishak ini dari jalur keturunan Siti Sarah. Kata Siti Sarah dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah berikan keutamaan keturunan Siti Sarah ini, anak-anaknya hampir semua keturunan Nabi. Ya, cucunya ada yang jadi Nabi, cicitnya ada yang jadi Nabi, meskipun nggak semuanya jadi Nabi. Seperti Yusuf kan dia ada 11 bersaudara. Itu ada Benyamin, ada yang sisanya itu saudara kandungnya Yusuf yang membenci Yusuf. Ya, Ishak pun demikian. Ya, Yusuf itu anaknya Yakub ya, anaknya Nabi Yakub. Ya, nah itu Bani Israel. Bani Israel itu diingatkan oleh Allah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Nikmat apa sih? Kecerdasan. Ya, kalau kita nangkepnya 50% sekali pertemuan, kalau dia bisa lebih cepat. Ya, 60%, 70%. Gitu ya. Ternyata Allah berikan anugerah dalam bentuk kenikmatan akal ya, pikiran yang lebih cerdas. Banyak bertanya. Kan biasanya kalau secara psikologi orang yang banyak bertanya itu cerdas ya. Nah, bagus gitu ya, aktif ya, karena keingintahuannya kritis dan lain sebagainya. Allah berikan yang namanya Bani Israel nikmat dan anugerah. Nah, nikmatnya itu kecerdasan, anugerahnya itu adalah pertolongan Allah. Kebanyakan pertolongan itu Bani Israel itu dikasih pertolongan begitu banyak. Ya, yang paling fenomenal adalah peristiwa terbelahnya lautan oleh Nabi Musa. Ya, lalu peristiwa menjadi nabi dan raja. Ya, ada satu nabi, satu-satunya nabi yang menjadi raja. Ya. Dan nabi itu adalah siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman itu keturunannya aja dia yang mengikuti bapaknya.
ya, yang mengikuti bapaknya. Nah, bapaknya Nabi Sulaiman itulah yang pertama kali menjadi nabi dan raja yang memiliki kerajaan. Kalau Nabi Sulaiman itu bukan memiliki kerajaan, ya, tapi bapaknya yang memiliki kerajaan. Ya, setelah itu dilanjutkan Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud. Ya, Nabi Daud, ya, King David, ya, mereka menyebutnya demikian oleh orang Yahudi, ya. Maka dari itu anugerahnya begitu banyak, mukjizat itu begitu banyak. Tapi karena kebablasan, karena mukjizatnya kebanyakan, mengakibatkan mereka sudah terbiasa dengan mendengar atau menyaksikan mukjizat, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, penuhi janjimu, kata Allah, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, wa iyaya farhabun. Ya, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ya, apa janjinya? Ya, janjinya adalah ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan, keturunan Yakub ini dikasih nikmat yang begitu banyak, akan tetapi banyak ajaran-ajaran syariat yang ditentang. Ya, contohnya kisah Nabi Musa. Kan kenapa disebut dengan Al-Baqarah? Sapi betina. Ada yang tahu mungkin? Kisah sapi betina? Ini terkenal oleh orang-orang Yahudi. Di dalam Talmud, ya, mereka menyebutnya Talmud. Ya. Nah, sapi betina ini adalah kisah yang sangat panjang, ya, panjang kali lebar. Intinya adalah bagaimana kecongkakan mereka ketika kasus di mana Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berkelana, ya, berjumpa dengan Allah selama 40 hari. 40 hari lamanya Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Ya. Watini wa zaitun wa turi sinin. Ya, 40 hari pergi ke Bukit Sinai ingin bertemu Allah, ya. Belum bertemu sudah hancur itu gunung, ya. Makanya disebut dengan bukit. Kalau dulu namanya Gunung Sinai. Ya, kalau melipir Mbah Budi dan lain sebagainya kalau ikut umroh lalu melipir sampai ke Mesir, ya itu akan diarahkan ke Bukit Sinai, ya. Bukit Sinai di mana orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang Islam itu membangun tempat peribadatan di atas Bukit Sinai. Karena sejarahnya sama, ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu dapat Ten Commandment itu ya? Ya, betul. 10 perjanjian atau 10 aturan Tuhan. Ya. Perintah Bukit Sinai. Lalu setelah itu balik ke Palestina. Dari Mesir balik ke Palestina. Kan cukup jauh lamanya perjalanannya zaman dahulu. Ya, 40 hari lamanya. Ketika sampai ke Palestina, ya Israel, saat ini, ya, ternyata ada salah satu Bani Israel namanya Samiri. Pernah dengar ya kata Samiri? Namanya Samiri. Jadi kalau bisa, kalau punya anak jangan dinamai Samiri, ya. Nah, Samiri ini yang pertama membuat patung sapi, ya, sapi merah, sapi betina, warnanya agak kemerah-merahan. Ya, ini kisah yang sangat terkenal juga. Ngamuklah Nabi Musa, baru ditinggal 40 hari, ya, langsung membuat sesembahan. Ya. Lalu kisah yang lain terkait dengan sapi betina juga cukup terkenal, ya. Di mana Bani Israel banyak bertanya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka karena banyak pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ya, maka penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah kamu harus tunduk. Karena sombongnya ini luar biasa. Kalau bicara kesombongan, yang paling sombong itu setelah iblis adalah Bani Israel. Ya. Bani Israel. Mungkin pernah melihat orang-orang rabi Yahudi, anak-anak muda Yahudi itu meludah para biarawati.
Jadi bukan cuma orang Islam yang dimusuhi, orang Kristen itu dinodai, ya, orang-orang Nasrani di Palestina ya ataupun di Israel, ya, demikian. Ayat terakhir, ayat 40 itu tadi ya, yang tadi dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau Nabi Muhammad itu dari keturunan dari garis Nabi Ismail ya? Nabi Ismail, betul, dari Siti Hajar. Betul. Nah, ini menarik. Orang Yahudi ini kan sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Dengan tanda-tanda ketika kakeknya Nabi Muhammad mengajak untuk berkelana berdagang ke Syam. Ya. Oh, ini awannya ngikutin gitu ya. Kan pernah dengar ya kisahnya. Ya, ada fenomena-fenomena yang berbeda. Seorang anak kecil yang tandanya mirip dengan tanda yang dikabarkan di dalam Injil ataupun di dalam Taurat. Ya, mereka meyakini itu. Sampailah di umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi orang-orang Yahudi membangkang, ya, dengan alasan Nabi Muhammad dari keturunan bangsa Arab. Ya, maka kita katakan Nabi Muhammad bukan keturunan bangsa Arab. Ya, Nabi pernah mengatakan bahwa sesungguhnya para nabi itu bersaudara. Ibu mereka berbeda, tapi bapak mereka satu. Dari jalur yang sama. Ibrahim punya anak dari Hajar, Siti Hajar, ya, seorang dikatakan oleh para ulama seorang hamba sahaya, lalu dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim, lalu dinikahi, ya, punya anak, baru setelah itu Siti Sarah punya anak, ya. Jadi jalurnya jelas, sebenarnya Nabi Muhammad itu dari bangsa Bani Israel juga, ya, garis keturunannya sama, ya, cuman jalurnya beda, yang satu dari Ishak, yang satu dari Ismail. Ya. Muhammadiyah tuh berarti. Ya, Nahdlatul Ulama ya dan Muhammadiyah. NU. Kalau di Indonesia demikian, ya. Dan orang Yahudi kan syarat jadi nabi itu katanya dari bangsa Yahudi. Itu juga salah ternyata. Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi. Ternyata demikian adanya. Contoh yang pertama adalah nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Ya, Nabi Hud ini dari asli bangsa Arab. Ya. Yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaumnya. Nabi Hud itu dari nabi dari non Yahudi. Lalu yang kedua ada Nabi Soleh. Pernah mendengar? Nabi Soleh ini yang dimana kaumnya ini dibinasakan habis-habisan dengan gemuruh dan suara petir yang begitu dahsyat, ya. Dan itu ada tempat tersebut sekarang tempat kaumnya Nabi Soleh sampai saat ini menjadi tempat Madain wisata. Saleh itu ya? Madain Saleh. Ada dua, Madain Saleh. Ya, Madain Saleh sama yang ada di Yordan. Saya lupa itu yang Yordan. Petra, ya, kota Petra. Petra dan Madain Saleh itu dia dua daerah yang sama kaumnya. Ya, kota Petra. Ya, mungkin pernah mendengar ya, di Urdun ya, di Yordan ya. Itu bisa tuh kita melipir dan ke sana dan orang-orang Nasrani juga Madain Saleh itu di utaranya Madinah. Di utara Madinah ya. Satu jalur ke arah Suriah dan ke arah Yordan. Itu Nabi Muhammad nggak mau kalau lewat situ, nggak mau menoleh, tidak mau bicara, tidak mau minum di situ. Ya, sampai sebegitunya. Tapi sekarang malah dibuka buat wisata. Dibuka wisata dengan catatan. Ternyata ketika ada teman-teman saya di Madinah jalan-jalan ke sana, itu tempat wisatanya juga tempat wisata edukasi ternyata. Ya, menceritakan tentang keturunan kaumnya Nabi Soleh, ya, kaum Samud. Ya. Oh, seperti ini, ya, sejarahnya tempat mereka yang subur awalnya,
tempat pengairan yang begitu estetik di zamannya, ya, Jadi tandus ya. jadi tandus, dibinasakan. Ya, sebenarnya wisatanya wisata edukasi, religi juga sebenarnya. Ya, dan itu dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Harus ada bookingnya, harus di booking dulu. Ya, nggak langsung masuk, langsung bayar di situ nggak, tapi harus ada bookingnya seperti itu, waiting list. Ya, itu di Madain Soleh. Itu Nabi Soleh. Ada lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bukan dari bangsa Yahudi. Ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini bukan dari bangsa Yahudi, tapi karena anaknya nikah dengan Nabi Musa, maka menjadi bangsa Yahudi anak-anaknya. Ya, tapi Nabi Syuaib bukan dari bangsa Yahudi. Jadi bantahannya mudah gitu ya. Orang Yahudi bilang nabi terakhir harus dari bangsa Yahudi. Nggak juga, karena nabi-nabi selain bangsa Yahudi ada, dan itu ada faktanya demikian, seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik. Nabi Khidir gimana? Nabi Khidir yang di laut tuh. Ya, masih hidup nggak sih tuh? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Kalau bicara Nabi Musa udah ada ya? Nabi Khidir memang itu terjadi di zaman Nabi Musa. Ya. Zaman Nabi Musa. Ternyata Nabi Khidir bukan bagian dari Bani Israel juga, Nabi Khidir. Ya. Kenapa? Karena syariatnya beda. Ya, setiap nabi itu kan punya syariat ya. Syariat itu aturan ilmu laduni itu diyakini dari ilmu apa? Dari Nabi Khidir. Iya. Ya. Nah, laduni itu ilmu laduni yang kita bilang katanya ilmu yang bisa begini gitu ya. Yang ilmunya bisa mengangkat derajat sampai ke tingkat ma'rifat ya. Ma'rifat itu yang nggak perlu sholat lagi gitu ya. Ma'rifatullah. Ma'rifat itu ada istilahnya ma'rifat ya. Orang-orang sufi menyebutnya ada istilah hakikat syariat hakikat ma'rifat ya. Nah, tingkatan seperti itu sebenarnya nggak ada di dalam agama Islam, kasta itu. Kita ini masih syariat, karena terbebani syariat namanya. Kalau hakikat kita masih boleh sholat ya, dan tidak sholat juga tidak mengapa, karena sudah mulai menyatu dengan pencipta. Nah, ma'rifat itu adalah tingkatan tertinggi bagi orang sufi, ya, di mana kita bisa menyatu dengan Sang Pencipta. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang keliru. Adapun laduni itu dari ayat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada abadan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna. Laduni itu dari kata ladunna, ilma, ya. Artinya dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu. Ya, Nabi Khidir nih punya ilmu yang mengetahui masa depan. Ya. Buktinya Nabi Musa Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, kan kisahnya demikian. Ketika ingin belajar kepada Nabi Khidir bilang, "Anda nggak sanggup mengikuti belajar denganku." Ya. Tapi Nabi Musa masih kekeh untuk ikut. Nah, ketika Nabi Musa ikut, ada perahu, ada orangnya, ya, dihancurkan perahunya, gitu ya. Wah, Nabi Musa marah, kok dihancurin tuh perahunya? Ya, karena tahu masa depan, kalau perahu itu nggak dihancurin, nanti akan dibajak dan akan disiksa lebih dahsyat lagi oleh seorang bajak laut yang begitu besar dan begitu kejam, begitu ya. Nah, kisahnya panjang, ya. Intinya Nabi Musa bertemu dengan Khidir dan Khidir menjadi gurunya Nabi Musa. Nah, artinya Nabi Khidir bukan bagian dari Nabi Musa. Nabi Khidir dia tersendiri. Ya, kaumnya sendiri, bukan Bani Israel. Dan kalau ditanya apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau tidak, maka para ulama bersepakat yang masih hidup adalah Isa.
Isa Nabi Isa. al-Masih. Iya. Karena diangkat oleh Allah. Ada yang disebut dengan hukum ruang dan waktu, teori relativitas ya. Artinya Nabi Isa sudah ribuan tahun di langit ya, mungkin di langit cuman berapa menit gitu ya. Ya, berbeda waktunya. Maka Nabi Isa nanti turun dengan kondisi Sama yang itu masih Nabi apa Idris apa ya? Itu kan juga habis oh ya. balik lagi ya. Nabi Idris diangkat ke langit ya oleh malaikat ya. Dan Allah wafatkan Nabi Idris ya. Oh, diwafatkan ya? Diwafatkan Nabi Idris ya. Ya, jelas dalam hadis Yang terompahnya ketinggalan terus nggak mau balik lagi itu kan. ya itu riwayat Israiliyat ya. Nah, terompahnya ketinggalan ya, itu riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat adalah riwayat yang dimana kata Nabi tidak boleh dipercaya dan tidak boleh ditolak. Ya sudah, mungkin gitu ya, mungkin benar, mungkin salah. Ya, itu yang disampaikan Nabi SAW. Khidir itu jenis makhluknya apa ya? Manusia apa malaikat? Nabi Idris manusia. Bukan Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir. Nabi Khidir manusia. Manusia. Biasa. Ya, belajar. Ya, belajar Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Bukan malaikat. Bukan malaikat, ya. Sampai saat ini ya dijelaskan oleh para ulama Nabi Khidir ini tidak kondisinya masih hidup sampai saat ini. Ya. Dalilnya adalah pendapat Rasulullah ya, Rasulullah langsung bersabda, "Innama summiyal Khadir annahu jalasa ala farwati bayda." Beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih. Tiba-tiba bergoncang di belakang beliau menjadi berwarna hijau. Lalu Nabi menjelaskan dengan gamblangnya ya bahwa Khidir adalah manusia biasa, sama dengan manusia pada umumnya. Ya, sedangkan manusia itu kan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Bisa mati, mayit ya. Dia akan mati pada waktunya. Nabi Muhammad saja kan meninggal dunia ya, yang manusia terbaik ya. Karena kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Karena itu adalah awal permulaan kita nanti berjumpa dengan Rabbul Alamin. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Khidir sangat lancang jika ada yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup dan rumah saya diketuk oleh Nabi Khidir. Ada ya, salah satu ulama di Indonesia ya. Saya nggak menyebutkan namanya. Ya, Rumahnya diapain? Rumahnya diketok. Oh. Kulonwon. Diketok Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir, Muhammad Khidir ada itu. Mas Kotir itu. Khidir ada. Yang repot muridnya banyak. Katanya saya belajar sama Nabi Khidir di Masjid Nabawi. Katanya begitu. Ya. Ustadznya demikian. Orang Padang, ya ustadznya orang Padang. Ya. Nanti saya share di sini bukan videonya ya, tapi screenshotnya. Ada tulisannya demikian. Ya. Mungkin benar sama orang yang namanya Muhammad Khidir di sana. Bisa jadi. Masih tanya Antum siapa? Saya Muhammad Khidir. Waduh, namanya Khidir gitu. Ini kucing. Betul, bisa jadi ya. Wallahu a'lam. Ya. Cak Khidir. Cak Khidir banyak. Ya. Baik. Cukup ya insyaallah Mbah dan Om sekalian. Ya, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa pagi. Boleh tanya sedikit? Oh iya, boleh, silakan. Berkaitan dengan masalah makrifat tadi. Nah, ini pernah belajar mengenai 3 landasan Islam, ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun dinil Islam, yang ketiga ma'rifatun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beda apa? Beda atau sama gitu ya? Yang dimaksud tadi. Yang dimaksud berbeda. Beda ya? Yang dimaksud berbeda.
Karena pada istilah ma'rifat itu sebenarnya bukan cuma dalam tatanan ilmu agama saja, ilmu bahasa pun demikian. Nah, ilmu agama, ma'rifat itu yang benar adalah 3 landasan tadi, ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan mentauhidkan Allah, ada tauhid dalam masalah penciptaan, tauhid dalam masalah peribadatan, nama-nama dan sifat-sifat Allah, demikian. Adapun tingkatan kasta kaum sufi mengatakan adanya ma'rifat, itu ketika kita sudah tidak perlu melaksanakan perkara ibadah. Karena semua perkara yang kita lakukan itu sudah diridhoi Allah. Ya, mau kita ibadah, mau enggak kita ibadah, ya bahkan jalannya kita ke suatu tempat itu termasuk bagian dari ma'rifat, ya, beribadah, ya, itu diridhoi Allah, pasti diridhoi Allah. Nah, itu tingkatan tertinggi. Ya, maka tidak heran banyak ya yang memahami demikian. Ya, tidak perlu sholat atau sholatnya di samping sungai, kan ada ya. Nah, pernah mendengar ya, kalau tidak salah ada Mbah Sunan Mustafa. Kalijogo. Kenapa Berarti tuh? itu salah dong ya. Apa? Mbak Bolong, bisa Mbak Bolong. Mbak Kebayang? Bolong Itu kalau mau pemahaman pergi haji pemahaman nggak yang salah ya. berkah. Iya, iya. Kalau pergi haji Bolong nggak itu perlu. di masjidnya itu mihrabnya itu bolong, terus dia ngilang. Terus di Mekah ada yang lihat, padahal dia ada di situ di masjid Iya, itu. iya. Di antaranya itu, ya. Di antaranya itu, ya. Seperti itu, ya. Dulu Mbah Mustafa Mansur cerita demikian, ya. Ada yang begitu. Ya. Berarti pemahaman marifat nggak perlu sholat berarti salah dong ya. Iya, Iya. itu penyimpangan. Wong Rasul aja sholat kok masa saya ada tuh waktu itu saya tanya, lu kok nggak sholat? Wah, orangnya lagi di Mekah sholat katanya gitu. Ini jasadnya, orangnya lagi sholat di Mekah. Aneh. Nah, itu kalau udah tingkatan paling tinggi itu namanya wali majdzub namanya. Ya, wali majdzub kalau bahasa Jawanya wali majdub. Wali majdub itu ada mungkin pernah dengar Wan Sehan. Ya. Nah, namanya Wan Sehan, yaitu katanya keturunan tapi tingkah laku seperti orang yang tidak berakal gitu ya. Karena memang secara psikologi Wan Sehan ini tidak berakal. Coret-coret tembok, coret-coret mobil gitu ya. Ini Ja'far Al-Kaf itu yang meninggal belum lama itu juga itu Majdud juga itu. Iya, itu ma'rifat itu tingkatannya. Ya, seperti itu. Dia dibuang-buang ke laut gitu. Iya. Tapi orang kok Ja'far nggak Al-Kaf pakai itu baju segala macam. Enggak, kalau Ja'far Al-Kaf masih rapi itu. Cuman tingkah lakunya yang aneh. Iya. Terkadang-kadang dia buang uang ke laut. Gitu. Sama kayak Wan Sehan. Iya. Nggak tahu deh makomnya. Itu termasuk uang, termasuk udah uang atau gimana ya? Udah uang apa gimana ya? Oh. Nggak tahu deh itu apa. Setengah strip. Iya. Nah, nantilah kita bahas lagi panjangnya nanti. Ya, nggak habis-habis. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini, dan alhamdulillah diskusi kita baik ya. Mudah-mudahan menjadi pahala dan juga menjadi mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin Kita amin ya akhiri rabbal alamin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.